Perkenalkan, nama saya Rahma Wulan Ramadanti dengan NIM 40423010. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori belajar humanistik, mata kuliah teori pembelajaran yang diampu oleh Bapak Hasan Fakhrudi, Magister Pendidikan. Pengertian dari teori humanistik ini yaitu teori humanistik atau sering juga disebut dengan teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik ini yaitu teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal-hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali diri sendiri. Pengertian teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Maslow. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid. Sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami tentang dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Carl Rogers. Carl Rogers juga ikut menyatakan pendapat mengenai teori belajar humanistik. Ia menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, yaitu menurut Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu. Belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan mereka yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid untuk mencapai tujuan dari humanistik ini. Ciri-ciri teori belajar humanistik ini yang pertama yaitu lebih memfokuskan pada saat proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi lebih bisa mengeksplorasi diri serta fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Yang kedua, adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif, yaitu mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Yang ketiga, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Yang keempat, tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Tujuan dari pembelajaran humanistik ini yaitu untuk mencapai kedewasaan manusiawi dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar dan kemampuan memahami diri sendiri guna mencapai aktualisasi diri. Dalam inti teori humanistik, perhatian utama diberikan pada saat proses pembelajaran, di mana murid aktif mencari metode belajar mereka sendiri, sementara guru hanya berperan sebagai fasilitator yang membimbing tanpa campur tangan secara berlebihan. Pendekatan pembelajaran ini memungkinkan murid untuk mengembangkan pemikiran mereka serta menganalisis aspek positif dan negatif dalam proses pembelajaran. Manfaat dari teori belajar humanistik ini yaitu yang pertama, individu yang sedang belajar menjadi lebih partisipatif, demokratif, dan humanis dengan adanya kebiasaan penerapan pendekatan humanistik. Yang kedua, selama menjalankan proses belajar, individu juga menjadi bisa membedakan mana hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk untuk dirinya. Yang ketiga yaitu adanya kesempatan dan kebebasan yang sepenuhnya diberikan pada murid sehingga membuat dia secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain.
Yang keempat, pendekatan belajar humanistik juga memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka, sebab mereka melakukannya dengan senang hati sesuai kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik ini. Yang pertama, kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Yang terakhir yaitu mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Kekurangannya yaitu yang pertama, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang kelima, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbul kesenjangan. Konsep dasar dari teori belajar humanistik ini yaitu menekankan bahwa setiap individu memiliki kendali penuh terhadap keberhasilan dan hasil pembelajarannya. Untuk mencapai hasil yang memuaskan, individu perlu memiliki motivasi yang dapat meningkatkan minat belajar mereka. Jadi baik dari yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Peran pendidik menjadi krusial dalam membantu individu menekankan dan menemukan motivasi belajarnya. Dalam proses pembelajarannya, setiap individu perlu memperhatikan aspek kognitif dan afektif yang akan mengaruhi mereka selama pembelajaran. Selain motivasi, pemahaman tentang pendekatan pembelajaran yang humanis penting bagi guru dan murid agar keduanya memiliki tujuan yang sama, sehingga diharapkan dapat mencapai kesuksesan melalui proses pembelajaran. Dengan mengedepankan konsep ini, kita memahami bahwa peran guru dan murid itu saling mendukung, baik bagi calon tenaga pengajar maupun calon orang tua. Menerapkan teori belajar humanistik dalam sistem pembelajaran diharapkan dapat menghasilkan kesuksesan. Penerapan teori belajar humanistik pada metode pembelajaran. Teori belajar humanistik ini dalam penerapannya sebagai metode pembelajaran juga perlu diikuti dengan pengetahuan tentang pendekatan belajar kognitif serta afektif supaya dapat menghasilkan perubahan positif pada hasil belajar dan sikap. Langkah-langkah penerapan teori belajar humanistik. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Cari tahu apa yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut. Yang kedua, merumuskan materi yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan awal, serta hal ini berfungsi supaya materi yang diberikan tidak meluas dan menjadi tidak efektif. Yang ketiga, hal yang penting selanjutnya ialah melakukan identifikasi sejauh mana kemampuan murid. Amati individu yang mampu memperkirakan kemampuan analisis, daya serap, dan perilakunya. Yang keempat, memilah-milah dan melakukan analisis terhadap topik materi, yang mana sekiranya murid berminat dan ingin ikut serta dalam pembelajaran. Yang kelima, guru juga perlu mempersiapkan kerangka fasilitas belajar yang dirancang dengan efektif. Yang keenam,
membimbing murid untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan bimbingan pada murid supaya paham akan makna pentingnya pengalaman belajar mereka. Yang ke-8 yaitu mendorong murid untuk sering melakukan penerapan yang serupa bahkan di luar proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi berkala selama proses pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Nun wal qalam wa may yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.